Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali menjumpai Anda Jumat 22 Maret 2024 bersama saya Irwan Santoso. Dan saya Nagmah Majid. Beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Sumbar masih berpotensi cuaca panas, masyarakat diimbau waspada bahaya sinar UV. Polda Sumatera Barat melakukan perubahan alur one way Padang Bukit Tinggi selama operasi Ketupat Singgalang 2024. Kita ke informasi pertama, saudara. Cuaca panas masih berpotensi terjadi di wilayah Sumatera Barat hingga beberapa hari ke depan. Untuk itu, masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan agar tidak terpapar radiasi sinar ultraviolet. Sejak awal Ramadan, cuaca panas melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Berdasarkan pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Minangkabau, cuaca panas saat ini memiliki suhu udara tertinggi mencapai 33 derajat Celcius. Suhu udara ini masih kategori normal dan dikatakan berbahaya jika berada di atas 35 derajat Celcius. Meski demikian, masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan pelindung kulit agar tidak kena radiasi sinar ultraviolet, terutama mulai jam 10 pagi hingga jam 2 siang karena cuaca cerah dan minimnya tutupan awan akan meningkatkan pancaran radiasi sinar UV. Selain itu, masyarakat juga diimbau meningkatkan asupan cairan saat sahur dan berbuka puasa. Masih kategori aman, namun yang perlu kita perhatikan ialah bahwa dengan kondisi cuaca yang cerah atau minimnya tutupan awan pada siang hari tentunya akan meningkatkan pancaran radiasi sinar ultraviolet, pertama pada jam-jam 10 hingga jam 2 atau jam 3 siang yang puncaknya. Dan ini tentu kita menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi atau seminimal mungkin mengurangi aktivitas di luar ruangan, ataupun kalaupun tidak bisa menghindari ya mungkin menambah perlindungan untuk kulitnya untuk menghindari efek terbakar ya seperti itu. Berdasarkan perakiran BMKG Minangkabau, untuk beberapa hari ke depan cuaca panas masih berpotensi melanda wilayah Sumatera Barat, khususnya di dataran rendah atau di kawasan pantai. Namun untuk wilayah selatan cenderung tumbuh awan hujan yang berpotensi terjadi hujan lokal di Kabupaten Darmasraya, 50 Kota, Sijunjung, dan Kabupaten Tanah Datar. Nafika Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Polda melalui Ditlantas Sumatera Barat akan memperlakukan perubahan jalur one way dari Padang menuju Bukit Tinggi maupun sebaliknya saat momen Lebaran 2024. Perubahan rute ini berdasarkan analisa evaluasi one way tahun 2023 lalu, karena pada jalur sebelumnya terjadi penyempitan dan kemacetan arus lalu lintas. Kepolisian mengubah penerapan jalur satu arah atau one way rute pada Bukit Tinggi selama Idul Fitri 1445 Hijriah pada operasi Ketupat Singgalang 2024. Perubahan rute ini demi mengefektifkan arus lalu lintas. Dirlantas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Dwi Nur Setiawan mengatakan perubahan rute ini berdasarkan analisa evaluasi tahun 2023 lalu, karena pada jalur sebelumnya terjadi penyempitan dan kecelakaan arus lalu lintas di persimpangan Jalan Simpang Sicincin dan Simpang Padang Luar. Rute jalur satu arah pada 2023 yaitu dari Padang ke Bukit Tinggi melalui jalur utama, Kayu Tanam, Padang Panjang, dan dari Bukit Tinggi menuju Padang melalui jalur Malala. Namun pada tahun ini Padang Bukit Tinggi menggunakan jalur Malala, kemudian Bukit Tinggi Padang melalui jalur utama atau jalur Padang Panjang. Penerapan jalur satu arah pada 7 April hingga 15 April 2024 dari pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun 1 jam sebelum penerapan dilaksanakan, pembersihan jalur terhadap kendaraan akan dilakukan. Polda Sumbar akan melaksanakan one way sepenggal. Yang ini kita laksanakan jalur Padang Bukit Tinggi, yang mana sesuai dengan analisa evaluasi tahun lalu akan kita laksanakan perubahan rute. Yang sebelumnya one way 2023 yaitu Padang Bukit Tinggi melalui jalur utama, dengan Bukit Tinggi menuju Padang melalui jalur Malala terjadi sumbatan-sumbatan. Kombes Pol Dwi Nur Setiawan menambahkan ada beberapa titik yang berpotensi longsor seperti di jalur Malala di kilometer 64 dan kilometer 69 serta kilometer 102 dan telah dilakukan perbaikan oleh pihak terkait. Sementara itu di lokasi rawan bencana akan
disiagakan alat berat. Dirlantas Polda Sumatera Barat menghimbau pemudik yang mengendarai kendaraan bermotor supaya mematuhi aturan berlalu lintas dan saling menghormati pengguna jalan raya. Irwan Santoso, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sumatera Barat melakukan ramcek terhadap angkutan lebaran tahun 2024. Kegiatan ini sebagai upaya untuk memastikan kondisi angkutan lebaran layak jalan guna menekan angka kecelakaan di jalan raya. Menyambut momen Lebaran tahun 2024, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sumatera Barat melakukan ramcek secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap angkutan Lebaran tahun 2024. Kepala BPTD Kelas 2 Sumatera Barat Muhammad Majid mengatakan ramcek dilakukan untuk memastikan kelayakan fungsi kendaraan. Hal ini dilakukan secara serentak dari tanggal 25 Februari hingga mulainya arus mudik Lebaran tanggal 5 April 2024. Kegiatan ramcek telah dan masih berlangsung hingga saat ini di sejumlah terminal di Sumatera Barat, seperti di Terminal Anak Air, Terminal Bareh Solo, Terminal Simpang Aur Bukit Tinggi, dan Terminal Jati Pariaman. Dari hasil ramcek yang dilakukan, masih ditemukan sejumlah tidak melakukan uji kir secara berkala. Terdapat retakan pada kaca kendaraan dan kendala lain yang masih bersifat pelanggaran ringan. Bagi kendaraan yang ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan, maka BPTD akan memberikan tindakan dan peringatan agar pemilik angkutan memperbaiki kekurangan tersebut. Kami dari sisi memastikan kelaikan fungsi kendaraan, kami juga melakukan ramcek yang serentak dimulai dari tanggal 25. Kita mulai dengan ramcek ada di Terminal Anak Air, di Terminal Simpang Aur Bukit Tinggi, kemudian di Terminal Bareh Solo, dan Terminal Jati Pariaman. Nah, di posisinya nanti kami akan memastikan bahwa kendaraan itu sudah posisi ramcek. Selama momen mudik Lebaran, BPTD Kelas 2 Sumatera Barat juga menyiapkan jembatan timbang sebagai rest area bagi pemudik, seperti jembatan timbang Lubuk Selasi, Sungai Langse, Tanjung Balik, dan Beringin. Irwan Santoso, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, jumlah bus Trans Padang Koridor 4 dan Koridor 1 mengalami penurunan hingga 20% selama Ramadan. Pengemudi mengaku penurunan jumlah penumpang ini diperkirakan karena banyaknya masyarakat yang mengurangi aktivitas keluar rumah selama Ramadan. Selama Ramadan, jumlah penumpang bus Trans Padang Koridor 4 jalur Teluk Bayu Anak Ayah mengalami penurunan. Biasanya dalam sehari jumlah penumpang mampu mencapai 300 orang bahkan lebih. Namun selama Ramadan jumlah penumpang menurun hingga 20%. Selain Koridor 4, bus Trans Padang Koridor 1 jalur Lubuk Buaya Pasar Raya juga mengalami penurunan jumlah penumpang. Hal ini diperkirakan banyaknya masyarakat yang mengurangi aktivitas selama Ramadan. Salah seorang driver bus Trans Padang mengatakan penurunan jumlah penumpang ini didominasi oleh pelajar, siswa, dan guru. Sebab selama Ramadan, siswa dan guru lebih banyak melakukan aktivitas di masjid terdekat. Antara 20-25% lah, dikarenakan anak sekolah libur, anak kuliah pun agak kurang, itulah. 30% lah kekurangan penumpang sejak bulan puasa ini lah kan. 300 tergantung lihat penumpang lah kan, dari biasa, dan banyak 200 lah. Untuk bus Trans Padang Koridor 4 saat ini terdapat 10 bus yang beroperasi dalam sehari dengan 5 kali jalur putaran dimulai pukul 6:05 waktu Indonesia Barat. Afrin Nurzakia, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Lebaran tahun ini harga tiket pesawat tidak mengalami lonjakan seperti Lebaran di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diduga karena mulai difungsikannya jalan tol dan adanya rombongan mudik gratis, sehingga jika harga tiket pesawat naik, maka akan semakin menurunkan minat masyarakat pulang mudik menggunakan jalur udara. Di momen Lebaran tahun ini tidak mengalami lonjakan signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Rate harga tiket sejumlah maskapai penerbangan hingga H-1 Idul Fitri mulai dari 1,6 juta rupiah untuk Superjet, Citylink, dan Pelita Air. Sementara Batik Air 1,9 juta rupiah dan harga tiket tertinggi di H-1 Idul Fitri yakni Garuda di angka 2,2 juta rupiah yang masih dikategorikan stabil. Menurut Biro Perjalanan, biasanya pada H-1 Idul Fitri harga tiket pesawat bisa mencapai di atas 4 juta rupiah. Masih stabilnya harga tiket pesawat pada Lebaran tahun ini diduga karena mulai difungsikannya jalan tol dan adanya rombongan mudik gratis. Sehingga jika harga tiket pesawat naik, maka akan semakin menurunkan minat masyarakat pulang mudik menggunakan jalur udara. Mulai dari tanggal 3 kita lihat memang banyak penerbangan yang sudah sold out,
Tetapi harga yang ditawarkan oleh penerbangan seperti Superjet kemudian Citylink itu angkanya masih berada di angka 1,6, 1,7 ya, mungkin Garuda lebih sedikit dari itu biasa. Bahkan H-2 pun angkanya masih stabil. Nah, tetapi memang banyak keterisian pesawat sudah banyak yang sold out. Mulai dari tanggal 3. Nah, jadi kalau tanggal 1, 2 itu masih harga normal untuk sektor dari Jakarta ke Padang. Ditambahkan Biro Perjalanan bahwa tidak hanya harga tiket, tetapi informasi extra flight juga tidak seperti tahun lalu yang tambahannya mencapai 6 penerbangan per hari. Sementara itu pergerakan penumpang yang telah memesan tiket pesawat mulai terlihat dari tanggal 3 April, sedangkan yang telah full booking dimulai sejak tanggal 5 April hingga 9 April 2024. Novika Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pengadilan Negeri Payakumbuh menggelar sidang kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Ketua Bawaslu Payakumbuh Rio Gustrinanda sebagai terdakwa dan Komisioner Bawaslu Payakumbuh Widiawati sebagai korban. Sidang yang digelar di ruang sidang utama PN Payakumbuh itu juga dihadiri saksi, komisioner, dan staf Bawaslu Payakumbuh. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Payakumbuh Rio Gustrinanda yang merupakan terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap rekan sesama Komisioner Bawaslu Widiawati menjalani sidang tipiring di Pengadilan Negeri Payakumbuh. Sidang tipiring dipimpin Hakim Tunggal Rahimul Huda Rizki. Selain dihadiri langsung terdakwa yang kini telah dicopot jabatannya sebagai Ketua Bawaslu, sidang tipiring yang digelar di ruang sidang Garuda lantai 1 PN Payakumbuh kawasan Koto Nan Ampe, Kecamatan Payakumbuh Barat itu juga dihadiri korban Widya, Komisioner Bawaslu Aan Muharman, serta staf Bawaslu. Sementara terdakwa Rio didampingi 2 orang penasehat hukumnya. Di hadapan Hakim Ketua, terdakwa Rio mengakui bahwa saat hari kejadian ia datang ke kantor Bawaslu Payakumbuh. Sampai di kantor, ia mengambil dan membanting kursi hingga mengenai tas korban Widya. Tas tersebut juga diakui sempat terjatuh. Terdakwa juga menyebut selain emosi saat itu ia dalam keadaan sakit. Kalau tuntutan dari kepolisian itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh klien kita. Klien kita disangkakan oleh penyidik pasal 352 ayat 1 terkait dengan tindak pidana ringan. Karena klien kita cuma melemparkan kursi ke lantai, bukan ke korban. Selain mengakui melempar kursi ke lantai di sebelah kanan korban berdiri, terdakwa Rio juga menyebut antara ia dan korban Widiawati sempat terjadi cekcok dan saling dorong. Hal itu ia ungkapkan kepada Hakim Ketua. Terdakwa Rio juga mengakui bahwa sebelumnya ada banyak permasalahan terkait pekerjaan. Penasehat hukum terdakwa Rio, Fauzan Caniago, usai sidang mengatakan, tuntutan yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Payakumbuh telah sesuai dengan yang dilakukan oleh kliennya, yakni disangkakan dengan 352 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana ringan atau tipiring. Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Payakumbuh Rio Gustrinanda dilaporkan ke Polres Payakumbuh pada Rabu siang 21 Februari 2023. Mantan Panwascam itu dilaporkan dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap sesama anggota Bawaslu Kota Payakumbuh. Sidang tipiring tersebut diskors dan dilanjutkan karena waktu Jumat masuk. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami di Sumatera Barat hari ini, karena setelah jeda kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya, di antaranya tentang Satpol PP tertibkan warung kelambu. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar. LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta? Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat
Pak, ya Pak. Ya, di lampu. Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan install dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Eits, tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton! Jangan lupa 5 menit lagi kirim ke saya ya. Hah? 5 menit lagi ya? Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sumatera Barat hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Buka pada siang hari di bulan suci Ramadan, Satpol PP Kota Padang menertibkan 6 warung makan di Jalan Khairil Anwar dan Pasaraya Kota Padang. Sebagai efek jerah, Satpol PP mengamankan sejumlah barang bukti seperti kompor, gas LPG, meja dan kursi masing-masing warung yang ditertibkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang menemukan 6 warung makanan yang masih berjualan pada siang hari pada bulan suci Ramadan di Jalan Khairil Anwar dan Pasaraya, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Terbukti melanggar peraturan daerah Kota Padang tahun 2024 tentang operasional jam usaha di bulan suci Ramadan. Petugas melakukan penyitaan sejumlah barang warung tersebut seperti kompor, gas LPG, meja dan kursi untuk dibawa ke Mako Pol PP. Karena tidak terima ditertibkan, pedagang berusaha untuk menghalangi petugas yang menyita barangnya untuk barang bukti hingga hampir berujung cekcok. Kabid Rantibum Tranmas Satpol PP Padang Rozaldi mengatakan, sebagai efek jerah, pedagang makanan yang nakal masih berjualan pada siang hari di bulan suci Ramadan tersebut akan dipanggil ke kantor Satpol PP Kota Padang untuk diproses lebih lanjut. Yang dilakukan pada penertiban tersebut yang berada di lokasi Don Bosco sendiri itu terdapat 2 rumah makan yang masih beroperasi, dan di lokasi Pasaraya itu terdapat 3 atau 4 titik rumah makan yang beroperasi. Dan untuk barang bukti sendiri sudah kita amankan di Mako, dan untuk langkah selanjutnya kita serahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diproses lebih lanjut, dan pelaku usaha rumah makan tersebut akan dipanggil dan diminta keterangan di Mako Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Satpol PP Padang terus menghimbau pedagang di Kota Padang agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Pemko Padang selama bulan Ramadan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan serta ketertiban masyarakat selama bulan Ramadan. Demikian laporan Ridho Jayusman, TVRI Sumatera Barat.
Sementara itu, Saudara, Satpol PP dan Damkar Pasaman Barat menghimbau pemilik rumah makan dan kafe mematuhi regulasi dan jam buka selama bulan suci Ramadan. Tim akan memberikan tindakan tegas kepada pemilik warung yang buka lebih awal atau warung kelambu dan kafe yang melanggar aturan. Semua warung makan, kafe, dan tempat hiburan diminta mematuhi semua poin dan himbauan tentang batasan waktu operasional buka selama bulan suci Ramadan. Edaran tersebut disampaikan hingga ke tingkat nagari atau warung makan dan kafe di Pasaman Barat. Warung makan dilarang buka di siang hari atau menyediakan warung kelambu sebagai bentuk penghormatan kepada kegiatan ibadah puasa dan bisa berjualan setelah jam 3 sore. Sementara itu, kafe dan tempat hiburan malam dilarang beroperasi sesuai perda dan aturan berlaku, termasuk faktor tua atau kegiatan penyakit masyarakat. PLT Kasatpol PP dan Damkar Pasaman Barat Media Fitra menegaskan larangan dan himbauan sudah diedarkan. Semua pihak diminta mematuhi aturan dan menghormati bulan suci Ramadan. Timnya akan terus melakukan pengawasan di lapangan. Jika masih ada pedagang dan pelaku usaha yang nakal akan ditindak. Berdasarkan edaran tersebut, pemerintah kecamatan dan nagari diminta mengawasi lingkungan masing-masing dan memberikan teguran serta tindakan jika ada pelanggaran. Bahkan jika dibutuhkan, tim Satpol PP akan turun ke lapangan. Nanti kita bersama dengan bekerja sama dengan camat, wali negari setempat nanti termasuk jorongnya untuk bisa melaksanakan razia di tempat yang buka. Oke. Untuk patroli apakah? Ya, kalau masalah larangan itu sudah dikirim, sudah disebarkan himbauan-himbauan melalui Pak Bupati. Satpol PP berharap semua pihak bisa saling support demi kelancaran dan berkahnya bulan suci Ramadan. Sementara itu, pelaku usaha tetap bisa berusaha di jam-jam tertentu, termasuk pedagang minuman dan makanan, baik di pasar atau di warung masing-masing. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Menekan harga pasar dan membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok murah, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menggelar pasar murah di depan kantor Kejati Sumatera Barat di Jalan Raden Saleh. Pada pasar murah yang digelar Kejati Sumatera Barat, masyarakat bisa mendapatkan paket sembako lengkap hanya dengan Rp100.000. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sumatera Barat ikut berupaya membantu menekan harga sembako yang tinggi di pasaran dengan menggelar pasar murah di depan kantor Kejati Sumatera Barat di Jalan Raden Saleh, Kota Padang. Pihak Kejati bisa menolong masyarakat Kota Padang khususnya yang berada di sekitar kantor Kejati Sumatera Barat untuk mendapatkan sembako yang murah untuk kebutuhan selama bulan suci Ramadan. Di pasar murah yang digelar Kejati Sumatera Barat tersebut, masyarakat bisa mendapatkan paket sembako komplit dengan harga Rp100.000 saja, yang berisikan beras 5 kg, tepung terigu 1 kg, mentega 200 gram, susu kental manis 1 kaleng, gula 1 kg, dan minyak goreng 1 liter. Di pasar murah itu juga tersedia telur ayam dan sayur-sayuran yang dijual dengan harga di bawah pasaran. Kamis tanggal 21 ini dalam rangka untuk bagaimana pertama agar pasar ini kita bisa hadir untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar yang ada di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, agar tujuan pasar itu untuk menstabilkan harga-harga kebutuhan masyarakat dalam rangka menyambut hari raya ke depan, dan juga setiap hari ini mereka melaksanakan ibadah puasa dan mereka banyak membutuhkan barang, sehingga biasanya kalau barang itu banyak dibutuhkan biasanya harganya naik. Selain bahan pokok, pasar murah Kejati Sumatera Barat juga memberikan kesempatan para UMKM untuk menjajakan produk mereka agar pendapatan UMKM yang ada di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, meningkat pada bulan suci Ramadan. Demikian laporan Ridho Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Tanah Datar kembali melaksanakan pasar murah. Pasar murah tersebut guna menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah tingginya kebutuhan masyarakat. Pasar murah kembali dilaksanakan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Tanah Datar pada Kamis siang. Meski harga sebagian pokok telah mulai turun, namun hal tersebut dilakukan untuk menjaga stabilisasi harga. Terlebih kebutuhan masyarakat sudah mulai meningkat hingga Lebaran mendatang.
Beberapa kebutuhan yang dijual di masyarakat seperti tepung, minyak goreng, dan gula. Harga yang ditawarkan lebih rendah Rp1.000 hingga Rp2.000 dibandingkan tingkat pengecer. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Tanah Datar, Yuri Irawan mengatakan, harga kebutuhan pokok saat ini relatif stabil, bahkan beberapa bahan pokok mengalami penurunan. Meski demikian, tingginya daya beli masyarakat dikhawatirkan bisa memicu kenaikan harga di pasaran. Bazar kita hari ini adalah untuk menstabilkan harga barang-barang menjelang hari keagamaan. Sebab yang kita ketahui untuk menjelang hari keagamaan ini permintaan akan produk-produk rumah tangga itu meningkat hingga dikhawatirkan harga akan tinggi. Rencananya hingga Lebaran mendatang pihaknya akan terus menggelar pasar murah dengan berbagai jenis kebutuhan masyarakat. Demikian laporan Erika Yulidramarta, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. TNI Mandunggal Membangun Desa atau TMMD ke-119 Kodim 0310 Sawalunto Sijunjung Damasraya membangun infrastruktur, membuka jalan dan memperbaiki rumah tidak layak huni masyarakat. Khususnya masyarakat Nagari Tanjung Bonai Awur Selatan, Kecamatan Sumpua, Kudus, Kabupaten Sijunjung. Sejak resmi dibukanya TMMD ke-119 Kodim 0310 Sawalunto Sijunjung Damasraya di Nagari Tanjung Bonai Awur Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Sepanjang lebih kurang 4.127 meter jalan, pembangunan jembatan sepanjang 6 meter, dan pemasangan 7 titik gorong-gorong berhasil dibuka Satgas TMMD dengan sinergitas TNI Polri dan masyarakat setempat. Jalan tersebut merupakan penghubung antara dua kecamatan, mulai dari Nagari Tanjung Bonai Awur Selatan sampai ke Nagari Padang Laweh, Kecamatan Koto 7. Sebanyak 5 rumah masyarakat tidak layak huni dilakukan perbaikan oleh personil Satgas TMMD. Sementara itu, Kepala Staf Komando Resimen Militer 032 Wirabraja, Kolonel Infanteri Sabta Marwindu Ibrali, mengatakan adanya pembukaan jalan ini sangat membantu masyarakat dalam mobilisasi membawa hasil pertanian karet dan sawit untuk keluar. TMMD yang ke-119 ini, terutama di Kodim Sijunjung ini membangun jalan, membuka jalan sepanjang 4 kilo 200 meter. Nah, jalan yang dibuka ini kan tentunya akan bermanfaat besar bagi masyarakat, terutama di bidang perekonomian. Karena yang tadinya mungkin masyarakat di wilayah sini dia mesti kalau membawa hasil panennya, terutama kalau di sini karet, mau hasil karet mungkin mutar dia jauh, dia sampai ngabisin waktu mungkin berapa jam. Sementara dengan dibukanya jalan ini maka akan lebih cepat. Sementara itu, Endi Nazir, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, mengatakan ke depan pemerintah Kabupaten Sijunjung akan meningkatkan sirtu untuk perbaikan jalan dan menganggarkan untuk perawatannya. Kami akan meningkatkan dengan sirtu nanti, Pak. Kemudian jalan ini kita tiap tahun kita laksanakan peningkatan, dan ini mempersingkat hubungan jarak tempuh dari Sumpur Kudus ke Muaro. Satu jam atau setengah jam ada jalurnya, peningkatannya. Sangat bersyukur sekali ya gitu. Yang rumahnya sebelumnya gitu tidak layak huni lah itu, jadi sekarang bisa jadi permanen. TNI selalu memberikan dorongan dan motivasi bagi masyarakat melalui penyuluhan yang merupakan program non-fisik seperti membangkitkan semangat bela negara, upaya mencegah kenakalan remaja, dan stunting. Dari Sijunjung, Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Saudara, patroli Cipta Kondisi Satreskrim Polresta Padang membubarkan aksi balap liar di Jalan Katib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Dalam razia Cipta Kondisi tersebut, petugas mengamankan sejumlah kendaraan dan pelaku balap liar. Petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Padang harus mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan aksi balap liar di Jalan Katib Sulaiman, Kota Padang. Mengetahui keberadaan petugas, pelaku kocar-kacir melarikan diri. Meski demikian, petugas masih bisa mengamankan beberapa pelaku balap liar tersebut beserta kendaraan. Saat diperiksa, kendaraan para pelaku balap liar tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan. Untuk proses lebih lanjut, pelaku dan kendaraan dibawa ke Mapolresta Padang. Kepala Tim Satreskrim Polresta Padang, Aibtu Hendra, mengatakan aksi balap liar di sejumlah kota, terutama di Jalan Katib Sulaiman, sudah sangat meresahkan warga.
Karena pelaku balap liar tersebut beraksi dari masyarakat melakukan ibadah tarawih sampai sahur. Selain itu, aksi balap liar juga sangat membahayakan pengendara lain yang melintasi Jalan Khatib Sulaiman. Kita lagi patroli seputaran wilayah Kota Padang. Di daerah Ketusbang kita temukan banyak-banyak balap liar. Kita membubarkan dan sambil menangkap motor-motor yang melakukan itu balap liar. Untuk balap liar tadi itu kan ada aksi menembak untuk membubarkan, itu bagaimana? Untuk motor kita amankan, beberapa motor yang kita amankan dan dibawa ke Polresta Padang. Jajaran Polresta Padang akan terus melaksanakan patroli rutin di lokasi yang rawan terjadinya aksi balap liar maupun tawuran selama bulan Ramadan. Pihak kepolisian menghimbau seluruh pihak, terutama orang tua, untuk lebih memperketat pengawasan anaknya agar terhindar dari kenakalan remaja. Demikian laporan Redu Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tim Lupak Satuan Reserse Narkoba Polres Damastraya mengamankan pengedar berinisial DAK yang diduga mencoba dan mengedarkan narkoba jenis sabu di Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Damastraya. Sebanyak 39 paket kecil barang haram jenis sabu siap edar ditemukan dalam tas kecil yang dibawa oleh tersangka. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Damastraya, akan ada transaksi pengedaran narkoba di wilayah tersebut. Di bawah komando Kasatres Narkoba AKP Rusmardi, tim Lupak langsung memburu pelaku diduga pengedar ke wilayah tersebut. Setelah mendapatkan informasi yang akurat, tim Lupak langsung menggerebek dan menggeledah pengedar yang berinisial DAK di sebuah warung. Saat melakukan penggeledahan, tim Lupak menemukan 39 paket kecil narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yang siap diedarkan. Tak bisa mengelak, tersangka mengakui barang tersebut didapat dan dibeli dari Desa Lubuk Landai, Provinsi Jambi. Tim Lupak Satres Narkoba Polres Damastraya telah kembali berhasil melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu yang dengan inisial DAK. Adapun penangkapan tersebut dilaksanakan di Jorong, Ranah Minang, Kenegarian Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai. Dari tangan tersangka atau diduga tersangka ditemukan barang bukti berupa 39 paket jenis narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam sebuah bungkusan. Hingga saat ini tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Damastraya. Tersangka DAK melanggar pasal 114 ayat 1 junto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Polisi masih terus melakukan pengembangan dan penyelidikan terkait jaringan narkoba tersangka DAK, termasuk memburu pemasok dan pengedar narkoba di Kabupaten Damastraya, khususnya di daerah perbatasan provinsi. Dari Damastraya, Muhammadi di TVRI Sumatera Barat melaporkan. Dan saudara, berikut kita ikuti kabar lainnya yang terangkum dalam segmen Ragam Ramadan. Saudara, tim Safari Ramadan Provinsi yang diketuai oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah melakukan kunjungan safari ke Masjid Raya Marunggi di Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Dalam safarinya, Gubernur mengajak masyarakat, terutama anak-anak muda, untuk selalu memakmurkan masjid. Safari Ramadan, Gubernur didampingi Kepala Kementerian Agama Sumatera Barat dan sejumlah kepala OPD mengunjungi Masjid Raya Marunggi, tepatnya di Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Gubernur dan rombongan disambut PJ Wali Kota Pariaman bersama sejumlah OPD dan Kesra Pariaman. Di Masjid Raya Marunggi, Gubernur Sumatera Barat melakukan sholat Isya dan sholat tarawih berjemaah dan memberikan sambutan sekaligus menyerahkan bantuan untuk Masjid Raya Marunggi yang saat ini masih dalam tahap pembangunan masjid baru. PJ Wali Kota Pariaman Roberia yang diwakili Kabak Kesra Del Risoni mengatakan pertama kali Gubernur Sumatera Barat berkunjung ke Masjid Raya Marunggi dan ini suatu kebanggaan bagi masyarakat Marunggi. Ia juga berharap pihak provinsi selalu memprioritaskan Kota Pariaman dalam bentuk apapun termasuk untuk bantuan. Mahyildi mengapresiasi masyarakat Marunggi yang selalu meramaikan masjid, termasuk dengan anak-anak mudanya. Menurut Mahyildi, hal itu sejalan dengan program pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memakmurkan masjid.
Bahkan selama bulan Ramadan, ribuan masjid di Sumatera Barat diisi oleh anak-anak muda yang menggelar kegiatan pesantren Ramadan. Ini merupakan upaya pemerintah mendekatkan generasi muda dengan masjid. Terlebih di Kota Pariaman telah ada namanya program Maghrib Mengaji yang kembali digaungkan. Dengan demikian, harapan bersama bahwa bangsa ini dipimpin oleh generasi emas akan bisa diwujudkan. Untuk itu selalu memberikan dorongan dan perhatian kepada generasi muda agar tidak menggunakan waktunya untuk hal yang sia-sia, melakukan kriminalitas maupun terpengaruh oleh narkoba. Hadir masyarakat, harian masyarakat. Karena memang ya masyarakat yang pesan Al-Quran adanya di sini asal-muasal agama di Sumatera Barat. Kemudian juga falsafah kita dan masih syarat-syarat kesyariatan Allah ini juga sudah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020. Usai dari Masjid Raya Marunggi, Mahyildi dan rombongan melanjutkan perjalanan itikaf di Masjid Raya Nurul Huda, Tarandang, Kecamatan Pariaman Tengah. Dari lokasi itu kemudian Mahyildi singgah sahur di rumah warga dan melanjutkan sholat subuh di Masjid Ar-Rahman. Dari Kota Pariaman, Abdul Syaril, TVRI Sumatera Barat. Meski dibalik jeruji besi, namun tidak menghalangi langkah perbaikan diri serta meraih prestasi. Berstatus sebagai tahanan, Safrizal mampu meraih prestasi menjadi kori nasional antar tahanan se-Indonesia. Momen Ramadan tahun ini menjadi Ramadan dengan suasana berbeda yang dirasakan oleh Safrizal, seorang pria berusia lebih kurang 51 tahun yang saat ini menjadi tahanan di rutan kelas 2B Padang. Meski dibalik jeruji besi, ia tetap melanjutkan prestasinya menjadi seorang kori nasional. Belum genap 1 tahun ia berada di rutan ini, banyak perubahan yang telah ia rasakan hingga membawanya meraih predikat sebagai kori nasional antar tahanan se-Indonesia. Sebelumnya, Safrizal memang pernah menggeluti profesi sebagai pengajar Al-Quran, baik tajwid ataupun seni membaca Al-Quran. Dan dahulunya juga pernah memenangkan perlombaan cabang MTQ pada tahun 1995. Sehingga untuk saat ini, keilmuan itu kembali ia jemput melalui perlombaan MTQ dalam momen penyemarakkan Ramadan pada beberapa waktu lalu. Dari 15 lapas se-Sumatera Barat, Safrizal terpilih untuk mewakili Sumatera Barat dan berhasil menjadi juara 2 nasional antar tahanan. Alhamdulillah kemarin dikasih amanah oleh Pak Bobi dan Pak Karutan untuk mewakili rutan kelas 2B Padang ini mengikuti MTQ se-Sumatera Barat. Nah, alhamdulillah kita masuk 5 besar. Nah, yang 5 besar ini kemudian jadikan final. Alhamdulillah kemarin pas jam 3 tanggal 20 itu maka tersebutlah rutan Padang ini juara 2 se-Indonesia. Safrizal menambahkan kondisi yang ia rasakan saat ini membuatnya lebih fokus beribadah serta tetap mengejar target, apalagi di momen Ramadan kali ini. Target 2 kali khatam Al-Quran akan ia usahakan. Selain itu, pihak rutan juga turut bangga dengan prestasi yang didapatkan oleh salah seorang tahanan dan akan terus memberikan dukungan terbaik. Dalam proses mau pulang reintegrasi dari pengurusan PB maupun CB, kita di sini mewajibkan santri. Jadi dalam keterbatasan bergerak, dalam keterbatasan lingkungan, narapidana di sini ada yang dibawa hal positif dari sini. Kedepan, fokus pembinaan kepribadian bagi narapidana tetap dilakukan dengan mewajibkan santri, sehingga dalam keterbatasan gerak, narapidana tetap aktif menjalankan hal positif yang bisa ia terapkan pasca keluar dari tahanan. Afrin Nurzakia, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Sejenak kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lain, di antaranya penjualan pakaian jelang Lebaran masih sepi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy. Nampak kita sekali dah, Bu. Cincin penting dulu ya, dah. Wih, sebenarnya santing kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok bana tuh. Pasunyo bulan pastan baru paing, kini lah paing lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang Adek, terbaik. posyandu dekat sini di mana? Sajak dari Makasih ya. sehat yang kini mah.
Dia banyak-banyak mana makan, Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Woi, gampang Yen. Bata, diet. Insya Allah, anak ambu lagi asi eksklusif 6 bulan. Benjamin, ambu lagi asi eksklusif juga, Mayen. Sampai kini, imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas, kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak. Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pula tuh ibu yang ndak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. Nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan 1 langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sumatera Barat hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi 2 sarang tawon Vespa di rumah warga di Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Damastraya. Evakuasi dilakukan di malam hari guna meminimalisir resiko sehingga tidak membahayakan petugas dan warga sekitar. Inilah detik-detik proses evakuasi sarang tawon jenis Vespa berukuran sedang yang berada di bawah genteng rumah warga di Jorong Koto Lamo Ateh, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya pada Rabu dini hari. Dengan memakai alat pelindung diri khusus anti tawon, karena apabila tawon Vespa menyengat lebih dari 1 bisa dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Hal ini membuat petugas damkar ekstra berhati-hati saat evakuasi. Ketinggian sekitar 2 meter membuat petugas harus memakai tangga agar bisa menjangkau sarang tawon dengan aman. Petugas langsung melakukan pembiusan dengan menyemprotkan obat serangga. Sekitar 5 menit pembiusan, setelah itu sarang tawon bisa dievakuasi. Sementara itu Yade Al-Ghafar, petugas damkar Dharmasraya mengatakan, selain di Jorong Koto Lamo Ateh, petugas juga telah mengevakuasi sarang tawon Vespa di Jorong Pulau Sangi, Batu Bakawi. Selama bulan Ramadan, damkar telah menerima 10 laporan, baik itu evakuasi sarang tawon Vespa hingga ular yang masuk ke rumah masyarakat. Eksekusi langsung malam ini setelah menerima laporan dari masyarakat di 2 lokasi yang berbeda. Yang pertama di Bendungan, Batu Bakawi. Yang kedua ada di Sungai Kambut. Dan alhamdulillah malam ini semua berjalan lancar. Dan untuk masyarakat yang melapor sudah bisa tenang.
Evakuasi sengaja dilakukan di malam hari guna meminimalisir resiko sehingga petugas dengan mudah melakukan evakuasi dengan baik dan aman serta tidak membahayakan masyarakat sekitar. Dari Darmasraya, Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, warga negara asing keturunan Turki yang nyaris merampas dengan modus menukarkan uang terekam CCTV kembali berulah. Kali ini pelaku berhasil membawa kabur uang korban senilai 2 juta rupiah. Setelah sempat gagal beraksi di sebuah toko elektronik, warga negara asing keturunan Turki kembali beraksi dan berhasil melarikan uang pedagang. Kali ini korban bernama Afrida Yeni, pemilik kedai jasa atau agen BRI Link di Lubuk Basung. Korban diduga dihipnotis dengan modus yang sama dari korban pertama. Berbelanja dan menukarkan 2 lembar uang kertas Rp50.000 dengan 1 lembar uang kertas Rp100.000. Korban yang berhasil diperdaya pelaku dengan hipnotis membuat uang senilai 2 juta rupiah di dalam dompetnya raib dibawa kabur pelaku. Dari kejadian itu korban berencana melaporkan kejadian ke pihak berwajib. Beli minuman, coba tanya barang ikut cie yo. Udah gini deh kayak apa deh kayak bininya seorang. Itu barang ikut cie Joko 10.000. Nyoba tanya tuh dengan bahasa Inggris. Tuh tanya 10.000, ditanya di 10.000 kok. Sudah watan 10.000 langsung tawa, minta tukar titik 52 kok jadi kita akui. Aku ada yang kena pego lawamin di 50 nyoba. Yang kok ada di 100. Lagi ko dong kece. Cek lagi cek. Dan seri cek lagi cek wakil dia. Tuh enggak iko aja dong, ada keluarnya dompet iko yang kayak iko cek yang kayak titik dari nyo. Tuh, nah doh jawab gua dari yang 52 nyo kok, ambil bisa cewek kok. Afrida Yani mengatakan pelaku dengan ciri-ciri menggunakan baju kemeja dengan menggunakan masker, memiliki tubuh tinggi dan besar. Pelaku diduga bersama istrinya orang Indonesia. Korban berharap pelaku dapat segera tertangkap dan mengimbau masyarakat lainnya untuk berhati-hati terhadap pelaku. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Saudara, selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Rumah Tahanan atau Rutan Kelas 2B Padang memperketat pengawasan kunjungan dan barang yang masuk. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari masuknya barang yang dilarang ke rutan, salah satunya narkoba. Dari hari pertama puasa hingga saat ini, mobilitas kunjungan keluarga, warga binaan dan penitipan barang ke dalam rumah tahanan atau rutan kelas 2B Padang meningkat dari hari biasanya. Menghindari hal yang tidak diinginkan seperti masuknya narkoba ke dalam rutan, pihak rutan kelas 2B Padang memperketat pengawasan dan pemeriksaan kunjungan keluarga serta barang yang masuk. Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Padang, Bobi Hasibuan mengatakan, saat ini rutan melakukan pembatasan kunjungan keluarga untuk bertemu warga binaan perharinya 40 hingga 60 orang, yang pada awal Ramadan mencapai 100 orang. Setiap warga binaan diberikan kesempatan untuk bertemu keluarga kurang lebih 15 hingga 20 menit. Untuk penitipan barang diwajibkan harus dibungkus dengan plastik bening yang diperiksa secara manual dan mesin X-ray sebelum masuk ke dalam rutan. Hari pertama puasa membludak kunjungan sampai 100 nomor antrian. Nah itu tapi kita tetap layanin. Dan setelah mulai hari Senin kemarin, Rutan Padang memberi kebijakan dan Pak Karutan juga mengingat kunjungan yang padat, jadi dibatasin 40 nomor antrian. Tetapi ada beberapa yang sudah datang, jadi kebijakan Pak Karutan tetap dilayani mengingat kasihan warga binaan, dan tetapi penitipan paket kita tidak membatasin Pak, mengingat untuk berbuka puasa di warga binaan. Selama bulan suci Ramadan, waktu kunjungan serta penitipan barang di Rutan Padang berlangsung pada siang hingga sore hari sebelum berbuka puasa. Namun setiap hari Jumat, waktu kunjungan keluarga di rutan ditiadakan. Demikian laporan Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, jajaran Lembaga Permasyarakatan Kelas B Lubuk Basung meningkatkan program religius selama bulan suci Ramadan. Selain itu, pihaknya juga melatih warga binaan dengan kesenian musik dan lagu Islami. Beginilah aktivitas warga binaan Lembaga Kemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Lubuk Basung. Selama bulan suci Ramadan, pihaknya gencar melatih warga binaan untuk mengaji dan mengikuti kesenian lagu Islami. Selain rutin salat fardu dan tarawih berjamaah, aktivitas pengajian ditingkatkan hingga warga binaan dapat lancar membaca ayat suci Al-Quran. Selain itu, warga binaan juga mengikuti kesenian musik Islami seperti gendang rabana. Kepala Lapas Kelas 2B Lubuk Basung, Muhammad Ali, mengatakan,
Pembinaan dan pelatihan kesenian musik Islami bertujuan untuk memperhalus jiwa dan rasa warga binaan, sehingga dapat memiliki nilai seni dan etika yang tinggi. Dengan demikian, ketajaman berpikir dan indahnya persaudaraan semakin kuat. Hal ini mendorong keimanan serta ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa semakin lebih baik. Di sisi lain, setiap adanya acara, warga binaan juga dapat tampil, melatih diri untuk semakin percaya diri untuk berbuat positif di tengah-tengah masyarakat. Keahlian atau skill yang didapat nantinya dapat diterapkan di masyarakat dan berdampak positif pada ekonomi keluarga nantinya. Untuk Lapas Makhluk Basung tentunya memberikan pembinaan kegiatan baca meningkatkan tadarus ya, tadarus setiap hari, baik kegiatan di siang hari, pagi hari maupun juga di malam hari. Jadi kita mengeluarkan pembinaan untuk melaksanakan sholat tarawih dan dilanjutkan dengan tadarus di malam hari. Kemudian juga kita rencana insya Allah akan melaksanakan kegiatan lomba yaitu lomba azan, kemudian lomba baca Al-Quran dan juga lomba kultum. Muhammad Ali menambahkan pihaknya juga memiliki program perlombaan selama Ramadan ini. Kegiatan dimulai minggu depan dan akan ditutup dengan berbuka bersama. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka kemiskinan di Kota Solo terendah nomor 7 di seluruh Indonesia dan nomor 2 terendah di Sumatera Barat. Dari semua jumlah kota yang ada di Indonesia, Kota Solo di Sumatera Barat menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di skala nasional. Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, menempatkan Kota Solo di peringkat ke-7 di seluruh Indonesia dengan presentasi penduduk miskin yaitu 3,05%. Sementara untuk di Sumatera Barat, Kota Solo berada di posisi kedua setelah Kota Sawah Lunto dengan persentase angka kemiskinan yaitu 2,27%. Angka persentase tersebut menjadikan Kota Sawah Lunto menjadi nomor 1 angka kemiskinan terendah di seluruh Indonesia. Pemerintah Kota Solo mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan komitmen bersama dengan semua stakeholder yang menjadikan kemiskinan musuh bersama yang harus diperangi dan diberantas. Dari komitmen tersebut muncullah gerakan untuk menuntaskan kemiskinan. Di antaranya, di setiap kelurahan mulai dari tingkat RW hingga RT membuat program percepatan pengurangan kemiskinan, program gerakan 1000 koin untuk saudaraku kurang mampu atau disebut gebuk sakuku, memberikan bantuan modal usaha dan sinergi semua pihak untuk membantu menuntaskan kemiskinan. Selain itu, pada setiap OPD juga mengumpulkan donasi gerakan 1000 koin dan Badan Amil Zakat atau Basnas yang terus bergerak membantu masyarakat. Bantuan pertama yang harus diwujudkan yaitu pertama, warga kurang mampu harus keluar dari kemiskinan dengan cara semua permasalahan harus dibantu, baik itu masalah terjerat hutang dan lain hal sebagainya. Kemudian diberikan bantuan modal usaha. Selain itu, dari segi kesehatan, semua warga Kota Solo dijamin kesehatannya dengan BPJS gratis, sehingga masyarakat ketika ada yang sakit tidak lagi harus memikirkan biaya berobat ataupun biaya rumah sakit. Kemiskinan itu adalah musuh bersama yang harus kita perangi bersama ya. Oleh karena itu di komitmen. Nah, sehingga di kelurahan itu terbentuk namanya komite percepatan penanggulangan kemiskinan. Jadi seluruh Pak RT, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW. Ada yang namanya setiap kelurahan itu gebuk sekuku, gerakan 1000 koin untuk saudaraku yang kurang mampu. Jadi ada yang masyarakat yang bermodal usaha. Tidak boleh ada yang masalah kemiskinan itu kadang-kadang kan mereka kekurangan modal. Selain itu diketahui dalam kinerja makro, pemerintah Kota Solo berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi 4,60% dan pengangguran di Kota Solo di angka 3,72%. Dari Kota Solo, Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara, 2 minggu menjelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, suasana kawasan Pasaraya dan Permindo masih belum menunjukkan tanda-tanda Lebaran. Lalu lalang kendaraan dan masyarakat Kota Padang masih terlihat sepi seperti hari-hari biasa di luar bulan Ramadan.
Bulan Ramadan tahun ini terasa berbeda bagi sejumlah masyarakat. Salah satunya dirasakan oleh pedagang pakaian di Permindo, Kota Padang. Salah seorang pedagang pakaian, Muhammad Zain, mengatakan saat ini suasana pasar melihat sepi dan belum ada pergerakan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, suasana pasar sudah ramai di 3 minggu menjelang Lebaran. Padahal untuk barang-barang atau pakaian yang akan dijual jelang Lebaran sudah lengkap, mulai dari barang impor, gamis, celana, rok, blus, dan tunik sudah tersedia di toko. Melihat suasana tersebut, Muhammad Zain menduga perekonomian khususnya di Kota Padang sedang menurun, sehingga daya beli masyarakat pun juga ikut turun. Ia mengalami penurunan omset hingga 70% sejak beberapa waktu terakhir. Ia mengaku tahun-tahun sebelumnya ada pasar malam yang digelar oleh pemerintah Kota Padang. Berharap kegiatan tersebut dapat digelar kembali oleh Wali Kota Padang di sisa Ramadan atau 15 hari menjelang Idul Fitri, sehingga pembeli mulai ramai lagi dan omset toko dapat meningkat. Sebenarnya finalnya sih 10 hari mau Lebaran, mau takbiran. Mudah-mudahan di situ rame biasa ya. Tapi sekarang ya kayak gini lah suasananya. Sepi, santai, sepoi-sepoi aja baru. Toko yang dimiliki Muhammad Zain merupakan toko pakaian khusus wanita mulai dari remaja hingga dewasa, dan barang-barang yang dijual merupakan barang-barang atau pakaian dari Tanah Abang. Ade Suhendra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kami tampilkan perkiraan cuaca untuk 23 Maret 2024. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Nagmah Majid. Dan saya Irwan Santoso mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.